investment kedua yang Tuhan ingin kita investasikan dalam keluarga kita dari kerajaan surga adalah kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan secara dalam bahasa Inggris sederhana. Kebajikan adalah doing good things. Melakukan hal-hal yang baik. Saya sangat senang dengan satu kisah dari kitab Esther. Kitab Esther pasal 2 ayat 9. Ada satu kisah yang sangat indah. Tunjukkan ayatnya. Oke, Esther pasal 2 ayat 9, satu kisah kebajikan, doing good things yang begitu luar biasa, yang datang daripada kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Esther akhirnya ikut dalam kompetisi waktu sang raja mencari calon permaisuri. Dan sewaktu dia masuk ke istana, ini yang terjadi. Maka gadis itu, yaitu Esther, sangat baik pada pemandangannya. Pemandangannya artinya orang yang bertugas menjadi orang yang mempersiapkan para calon-calon istri raja itu. Dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai, nama orang itu, kepala istana itu, segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayangnya yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian si Hegai ini memindahkan Esther dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Jadi pada saat Hegai, sang kepala istana, melihat Esther, Hegai digerakkan oleh Tuhan. Dan saat dia digerakkan oleh Tuhan, dia mulai melakukan hal-hal yang baik kepada Esther. Apa yang dia lakukan, hal-hal yang baik yang dia lakukan? Dia mulai memperhatikan Esther. Dan dia mulai memperhatikan dengan melihat apa yang Esther butuhkan, apa yang baik buat Esther. Dan dia mulai memperlakukan dia dengan penuh kehormatan, dengan menghormati dia. Dan begitulah yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Tuhan ingin kita menanamkan kebajikan di dalam keluarga kita. Tuhan ingin kita menginvestasikan keberadaan kita untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang paling berharga di dalam hidup kita. Ada amin tempat ini? Jika Anda ingin pernikahan Anda penuh dengan hal-hal yang berharga, lakukanlah hal-hal yang baik kepada orang-orang yang berharga dalam pernikahan Anda. Mengapa pernikahan orang lain selalu kelihatan lebih berharga dari pernikahan Anda? Karena Anda selalu memperhatikan hal-hal yang baik yang orang lain lakukan kepada pasangannya. Tapi Anda sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang baik kepada pasangan yang seharusnya berharga bagi Anda. Dengan kata lain, mari kita mulai berlomba-lomba, saling melakukan hal-hal yang baik kepada pasangan hidup kita. Ada amin di tempat ini. Dan kepada anggota keluarga kita. Orang-orang yang baik, dalam notabene kurung, quote unquote, orang yang baik adalah orang-orang yang pernah mengalami kebaikan dalam hidupnya. Jika Anda ingin membesarkan anak-anak yang baik, Anda harus menabur kebaikan dalam hidup anak-anak Anda. Jika Anda ingin mempunyai istri yang baik, perlakukanlah istri dengan baik. Jika Anda ingin mempunyai suami yang baik, perlakukanlah suami dengan baik. Itu adalah syarat minimum yang kita harus tabur. Bagaimana hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan? Yang pertama, sangat sederhana. Kita harus belajar untuk menghargai atau menghormati atau mengungkapkan bahwa kita menghormati apa yang telah dicapai oleh pasangan kita. Kita harus belajar apa? Mengungkapkan, mengucapkan betapa kita menghargai dan respect kepada pencapaian pasangan kita. Di dalam dunia, yang direspek itu biasanya dalam keluarga. Yang direspek itu dalam keluarga hanya biasanya ini. Papa make a lot of money. Gaji papa besar. Bisnis papa besar. Itu sangat direspek. Itu begitu direspek dalam keluarga. Tapi banyak hal yang dilupakan. Seorang ibu sangat jarang direspek. Sebesar-besarnya bisnisnya papa, Anda harus tahu di baliknya ada seorang ibu yang berusaha keras untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Seorang ibu yang mencuci baju kotor suaminya tiap kali dia pulang dari kantor. Seorang ibu yang memastikan papa tidak kelaparan sehabis kerja keras membuat make so much money. Seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan papa walaupun papa tinggalkan ibu terus-terusan dan menghabiskan hidupnya untuk menjaga anak-anak. Itu pun adalah suatu prestasi yang luar biasa. Belum lagi kalau ibunya juga sibuk berbisnis dan ikut menyekolahkan anaknya. Dan ikut mendoakan anaknya, mendoakan suaminya, mendoakan keluarganya, membawa keluarga di hadapan Tuhan. Terlalu sering kita terlalu fokus untuk menghargai prestasi daripada pria. Kita tidak menghargai apa yang luar biasa yang sedang dikerjakan oleh seorang wanita di dalam keluarga. Kebaikan yang kita harus investasikan, hai pemimpin keluarga terutama pada pria, mulai apresiasi itu. Ya, apa yang dilakukan oleh pasangan Anda mungkin tidak dapat dihitung oleh dolar dan sents dan saham dan sukuk dan suku bunga dan bonds atau emas. Tapi apa yang dia lakukan pada Anda? Anda mau bayar berapapun tidak dapat terbeli. Paling-paling Anda dapat bayar mungkin istri Anda jika dihargai. Pembantu rumah tangga, mungkin Anda perlu berapa pembantu rumah tangga, saya nggak tahu. Itu belum dapat membeli kasih yang tidak dapat terbeli dari seorang istri. Itu belum dapat membeli kesetiaan yang tidak dapat terbeli dari seorang istri. Mari kita mulai belajar honoring apa yang telah dicapai oleh pasangan kita. Yang kedua, bagaimana kita melakukan hal yang baik. Mari kita mulai belajar berbicara dengan penuh hormat kepada semua anggota keluarga kita. Kita biasalah, kalau untuk berbicara hormat kepada atasan, kita biasa. Itu sudah lumrah. Kalau berbicara dengan hormat kepada pemimpin, kita sudah biasa. Berbicara dengan hormat kepada langganan, customer, klien, kita sudah biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, kita ngelihat anak kita, hei, kamu ini udah jelek, udah kotor, hei, malas lagi. Cara kita berbicara sangat berbeda kepada orang-orang paling berharga kepada kita. Tahukah Anda apa yang Anda tabur? Itulah yang Anda tuai. Banyak orang tua bertanya, kenapa anak saya waktu kecil itu begitu dengar-dengaran, tapi begitu remaja, tiba-tiba kupingnya tutup. Kalau saya ngomong satu kata, dia ngomong 10 kata kembali. Anda tidak sadar bahwa pada saat mereka belum bisa ngomong 10 kata kembali, Anda sudah ngomong 10 kata kepada mereka, dan setiap kata yang Anda ucapkan tidak memberi penghormatan kepada mereka. Itu hanya return on your investment. Bahasa investmentnya ROI, return on investment. Mari kita belajar lebih berbicara dengan lebih sopan. Karena kita mulai sadar setiap kata-kata yang kita ucapkan tanpa banyak memikirkannya. Setiap kata-kata yang kita ucapkan dengan ceroboh akan menghasilkan kesakitan dalam hati orang-orang yang seharusnya kita kasihi dan lindungi. Ada amin. Yang ketiga, mari kita mulai belajar menghargai orang-orang kita kasihi dengan melayani mereka. Dengan melayani mereka. Saya ingin katakan pada suami-suami, hei suami, Anda kerja keras. Tidak langsung diartikan oleh istri Anda sedang melayani istri Anda. Pelayanan yang saya katakan ini adalah personal. Dengan kata lain, Anda berada di situ dan melakukan sesuatu yang spesial kepada orang yang Anda kasihi. Sesuatu yang aneh saya lihat, ada perbedaan yang sangat, saya mulai sadar ini, tadi saya berbicara, dan saya mulai sadar, kalau di kebudayaan Asia, kebudayaan kita Asia, setiap anak wanita itu dibesarkan dengan pengajaran ini, kamu harus melayani suamimu nanti. Betul kan? Kamu harus layani suamimu. Saya tahu kalau kita lihat film atau kita lihat suami istri-istri yang baik adalah seperti apa. Kalau suaminya pulang, istrinya akan duduk, suaminya duduk, istrinya copotin sepatu suaminya. Bawa air panas, kakinya dikungkum, terus dikasih koran, dibikinkan teh manis, diseduh dan suaminya pokoknya suaminya diseduh, ya suaminya dilayani. Dan itulah seorang wanita yang baik menurut definisi Asia. Tapi kalau saya mungkin terlalu ke barat-baratan, kebalikannya. Dari definisi saya, seorang pria yang baik adalah yang gentleman, yang melayani wanita. Kalau wanita keluar dari mobil, pintunya dibukain. Betul?
Kalau kita lagi desak-desakan mau keluar dari gereja, kita persilakan yang wanita keluar dulu. Jangan kena badan kita lebih gede, kita yang keluar dulu. Kalau di bank ada teller, segala macam, yang wanita, kita ngomongnya lebih halus sedikit. Kita yang melayani. Bahkan jika Anda membaca buku-buku yang menceritakan tentang gentleman dari zaman kuno, seperti Cinderella apa, kalau sang wanita jatuhin sapu tangannya pun ke dalam jurang yang dalam, seorang pria yang melayani harus turun ke jurang paling dalam, ambil sapu tangannya, kembalikan ke wanitanya. Kalau seorang wanita menyeberang jalan dengan kekasihnya, depannya ada lumpur dan becek, prianya buka jasnya yang $1.000, taruh di atas lumpur itu supaya wanitanya bisa lewat. Jadi satu sisi kebudayaan Asia, wanita layani pria. Satu sisi kebudayaan Barat yang ke barat-baratan, pria harus gentleman kepada wanita. Tapi hari ini kita menceritakan tentang kebudayaan kerajaan Tuhan, amin. Dan bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik kepada pasangan kita. Kita saling melayani, amin. Oleh karena itu dalam pernikahan saya paling senang melihat upacara pernikahan itu waktu perjamuan kudusnya kita memberkati seorang pasangan. Karena saat itulah seorang pria masukin roti ke dalam mulut wanitanya. Wanitanya melayani yang pria juga. Dan memberi minum anggur. Itu saling melayani. Menukarkan cincin. Memakaikan cincin. Memakaikan sesuatu yang mulia. Melayani seorang wanita. Dan wanita memakaikan cincin itu kepada pria. Mari kita belajar lakukan itu. Melakukan hal yang baik kepada keluarga kita. Apa yang kita dapat lakukan? Mari kita belajar melindungi anggota keluarga kita dari hal-hal yang tidak mereka dapat pikirkan. Saya tahu setiap pria jika saya bilang, hei bapak-bapak lindungi keluarga. Oh pasti kalau ada orang berani pukul istri saya, tak bunuh dia. Istilah kasarnya. Kalau ada yang berani nyerempet istri saya, besok saya kirim 5 polisi ke tempat dia. Kalau ada yang berani ngomong jelek tentang istri saya, besok saya panggil pengacara terbesar untuk tuntut dia kembali. Itu adalah perlindungan yang lumrah. Tapi banyak pria lupa melindungi hal-hal yang penting-penting seperti ini. Kalau istri Anda terlalu stres, Anda tidak peduli. Sebagai seorang suami atau seorang istri, mari kita melindungi pasangan kita daripada tekanan-tekanan yang begitu menekan kehidupan mereka. Mari kita lindungi mereka pada saat mereka mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai merasa iblis membuat mereka rasa down. Kita lupa melindungi hal-hal seperti itu. Mari kita melindungi mereka daripada orang-orang yang memanipulasi perasaan mereka. Mari kita lindungi mereka daripada membuat hidup mereka saking sibuknya, mereka sudah tidak punya waktu beristirahat lagi. Mari kita melindungi diri mereka pada saat mereka beli babi bakar 10 ekor dan mau makan dalam 2 jam. Pak, ingat loh Pak ya, kolesterolmu sudah 500. Mari kita lindungi mereka saat mereka tiap hari mau makan nasi 5 bakul. Pak, beratnya sudah 250. Papa mau tambah berapa lagi? Mari kita sayangi mereka dengan melindungi mereka. Ada amin? Inilah lakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal lakukan, investasikan, lakukan hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Dan pada saat kita mulai lakukan hal itu, kita sedang menginvestasikan hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Ada amin? Penuh dengan kemuliaan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita menginvestasikan pengetahuan. Apa maksudnya pengetahuan? Pengetahuan itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Pengetahuan berbicara tentang pengertian secara rohani. Kita mengerti tentang keluarga kita bukan hanya dari sudut pandang 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita mengerti keluarga kita dengan sudut pandang rohani. Apa maksudnya sudut pandang rohani? 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, artinya tidak pernah ditulis dalam buku, artinya tidak pernah diajarkan di sekolahan, artinya tidak dapat Anda baca dari buku yang Anda beli di toko buku, Anda harus cari tahu sendiri. Semua yang disediakan Allah, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengan kata lain, hal-hal ini, pengetahuan yang kita harus ketahui tentang keluarga kita, bukanlah pengetahuan yang kita dapat dengar dari orang lain, pengetahuan yang kita dapat pelajari dari buku, dari konselor, dari dengar khotbah, tapi adalah pengetahuan tentang keluarga kita, pengetahuan tentang orang yang kita kasihi, yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu yang jarang kita cari tahu. Mengapa? Karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Mari kita mulai investasi, mengenal dan mengetahui orang-orang yang kita kasihi dengan pengetahuan spesifik yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Anda percaya bahwa setiap anggota keluarga Anda sangat unik dan mempunyai potensi yang unik, Anda tidak dapat mengembangkan keunikan itu tanpa mengetahui sesuatu yang unik tentang diri dia yang hanya Tuhan beberkan kepada Anda sebagai pemimpin keluarga itu. Amin. Sesuatu yang unik tidak dapat dipelajari di dalam buku, karena buku hanya mengajarkan cara membuat susu yang umum, cara membuat kopi yang umum. Anda mau bikin kopi yang benar-benar membuat suami Anda wow setengah mati, Anda harus eksperimen. Bisa jadi suami Anda pengen 1/10 jahe di dalamnya, terus susunya harus yang kadar lemaknya 5%, terus ada hazelnutnya, terus kopinya harus dari Arab, terus air panasnya harus dari merek Aqua, dan dipanaskan pada suhu 125 derajat, dan segera dimasukkan dalam kulkas supaya dingin. Anda harus mengenal dan mengetahui secara spesifik. Jadi saat ini mari kita belajar untuk menginvestasikan pengetahuan tentang keluarga kita yang spesifik, yang dapat dibukakan pada saat kita mulai mencari wajah Tuhan untuk mengenal orang-orang yang kita kasih. Ya, amin. Orang-orang tua, ayah-ayah, ibu-ibu, pasang telinga, dengarkan apa yang anak Anda katakan. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan lecehkan apa yang mereka katakan. Jangan anggap enteng apa yang mereka katakan. Dengarkan. Dan jangan hanya dengarkan apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka katakan, tapi dengarkan di balik apa yang mereka katakan. Kemarin, istri saya menunjukkan, kita suka ngintip email SMS anak-anak kita. Istri saya menunjukkan email yang dikirim oleh anak saya kepada sahabatnya di Amerika. Dan saya mulai membacanya. Waktu saya membaca, saya merasa lucu sekali karena ungkapannya aneh-aneh dan lucu-lucu. Tapi pada saat saya membacanya, saya tidak membaca ungkapan aneh-aneh itu dan mengkritiki anak saya. Tapi saya sedang mempelajari apa yang terjadi di dalam hati anak saya. Apa yang sedang dia pikirkan. Apa yang penting bagi dia. Apa yang berharga bagi dia. Tuhan ingin kita mengenal pengetahuan itu. Jangan terlalu menghitung atau mengevaluasi apa yang dikatakan hanya dengan sebatas face value. Mari kita belajar untuk mengetahui dengan lebih dalam. Amin. Karena Tuhan mengenal kita dengan lebih dalam. Oleh karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dapat mengerti apa yang mata tidak dapat lihat, apa yang telinga tidak dapat dengar, apa yang hati tidak dapat pikirkan. Tuhan beberkan itu supaya kita mempunyai suatu kemampuan memberkati keluarga kita dengan unik sekali. Ada amin. Yang keempat, ini sangat penting.